Oke, mungkin kita langsung mulai aja karena sudah lewat dari jam setengah 12. Jadi hari ini kita akan masuk ke bentuk 3 dimensinya. Saya sudah rekam juga, jadi bisa dilihat di mana di kelas Pak Daniel ya kalau nggak salah ya, yang gambar boneka putih itu loh di MS ini. Tolong dicek suara saya masuk sama recordnya udah apa? Udah jalan atau belum? Nggak jalan belum? Udah ya. Oke, mungkin saya langsung mulai aja. Tolong diperhatikan karena ini sudah desain ya, sudah mendesain nanti dan tidak bisa sekali jalan karena Anda harus lakukan yang namanya penyesuaian terutama terhadap period bangunan gedungnya. Saya akan coba kalau dulu modelnya tanpa bagian tie beam yang bawah yang merah ini dulu nggak ada. Ya, jadi peletakan bawah itu dulu pertama adalah jepit. Nah, sekarang mungkin Pak Andi menyarankan sebaiknya langsung dimodelkan tie beam-nya supaya tidak 2 kali kerja saat perencanaan fondasi setelah tes. Nah, karena perletakannya atau sorry, karena menggunakan tie beam, maka peletakannya kita harus buat sendi bukan jepit. Ya, jadi harus dibuat sendi. Saya ambil contoh bangunannya seperti ini, ya 8 lantai, yang warna merah itu adalah base-nya. Jadi kalau kita lihat dari atas, kira-kira seperti ini. Ini bagian bawahnya, asnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan jarak 8 meter, sedangkan ke belakang as A, B, C, sampai E itu 6. Ya, oke, mungkin kalian juga modelnya kira-kira kurang lebih sama, tapi mungkin teraturnya beda. Nah, ini yang paling bawah, bentuknya seperti ini. Kemudian lantai satunya, ya bentuknya seperti ini. Ada balok anak yang warna biru. Ya, jadi yang warna biru balok anak. Kemudian yang silang-silang, kalau yang di pojok sini, ini biasanya tangga ya. Ujung sini tangga, terus di kanan bawah juga tangga. Hari ini pennya mana ya? Nah ini. Ya, jadi biasanya tangga di sini, tangga di sini. Kemudian yang silang yang 2 ini biasanya untuk lift. Nah, saya nggak tahu di model kalian itu liftnya di mana, ya nanti diatur saja. Ya, yang bolongnya yang mana. Ya, mungkin bisa di tengah. Ya, jadi bolongnya bisa aja di bagian tengah bangunan. Ya. Tangga juga mungkin bisa di bagian sini tangganya ya, nanti disesuaikan saja. Nah, kemungkinan biasanya ada balok, kalau dekat lift itu kadang ada balok tambahan. Ya, nanti kalian tambahkan aja 1 balok misalnya ada di sini, karena lubang liftnya misalnya nggak segede gini. Ya, jadi tambahkan balok. Ya, jadi balok anaknya di sini 4 meter, 4 meter, 4 meter, dan seterusnya. Ini Dena lantai 1 sampai dengan 8. Nah, ini tampak depan.
Ya, tampak depannya kira-kira begini. Kalau kalian lihat, kolomnya itu kan beda-beda warnanya. Biasanya kolom itu makin ke atas makin kecil. Ya, saya nggak tahu kalian merencanakan seperti apa. Apakah makin ke atas makin kecil atau dari lantai dasar bablas ke atas sama. Logikanya mesti makin kecil. Ya, karena bebannya makin ke atas makin enteng kolomnya mengikulnya. Ya, mau desainnya sama ya silakan saja, tapi boros. Ya, itu bukan mendesain namanya, itu mengerjain soal namanya. Ya, kalau mendesain itu kalian harus berpikir bagaimana mengoptimalkan. Ya, sama juga dari tampak satu laginya seperti ini. Ya, ke atas makin kecil. Di mana ukurannya saya mengambil dua kolom paling bawah itu adalah 80-80. Kemudian naik 70-70, 60-60, dan paling atas 50-50. Tidak ada guidance, ya, tidak ada guidance bahwa kalau 8 lantai, kolom paling bawah itu harus 80, nggak ada. Karena apa? Sangat tergantung dengan mutu baja yang digunakan, sangat tergantung dengan mutu beton yang digunakan. Makin tinggi mutu beton yang digunakan, maka makin bisa kecil kolomnya. Tapi kalau Anda gunakan katakanlah FC30, wah, kolom balik bawah itu besar. Maka saya tidak menyarankan menggunakan FC yang kecil. Karena kolomnya akan jadi besar-besar, baloknya juga besar-besar. Akhirnya berat, tulangannya banyak. Ya, sarannya menggunakan 35 atau 40. Kalau yang sudah mendesain pelat atau mendesain balok anak, ya, disesuaikan kalau pengen pakai FC-nya yang besar. Ya, jangan istilahnya balok anak pakai FC30, plat lantai pakai FC30, tiba-tiba nanti balok dan kolom induknya pakainya 40. Kita bisa bayang tuh ngecornya kalau dia salah cor gimana itu. Kebalik misalnya. Ya, pelatnya jadi 40, kolomnya jadi 30. Ya, jadi sekali lagi gunakan saja aksensinya sama. Biasanya tulangan, ya, tulangan itu pakai jenis istilahnya apa ya? BJ ya. BJ atau apa? 420B. Jangan yang A. Ya, cari ya di Google ada 420 yang B. Karena yang A itu tidak ductile, yang B ductile. Tengkang sudah tidak boleh menggunakan 240 MPa. Harus yang ulir diameter 13 itu MPa-nya adalah sama dengan 420 kalau nggak salah. Ya, jadi tidak ada lagi menggunakan 240 MPa kecuali mungkin pelat lantai masih boleh. Ya, pelat lantai masih boleh. Bentar, ini kenapa mic-nya jadi suaranya begitu? Tes. Oke. Oke, pertama adalah yang harus di-set adalah grid. Karena kita sudah 3 dimensi di sini, maka kita akan gunakan
gridnya yaitu di bidang XY. Kalau kemarin Anda pakai XZ atau YZ untuk portal apa sih namanya gable frame, kalau ini harus XY. Oke, kemudian kita harus membuat line grid. Ya, line grid bukan point grid, karena point grid biasa titik itu nggak kelihatan kadang-kadang. Ya, sebaiknya adalah line grid. Nah, ini mungkin section properties-nya saya menggunakan f-aksen-C-nya 40. Kolom 80, 70, 60, 50, kemudian balok induknya karena bentang 8 meter, saya menggunakan 3570. Kemudian yang arah satu lagi 6 meter, saya pakai 3050. Balok anaknya 2550. Dan tie beam-nya 4080. Kenapa tie beam ini lebih gede daripada balok anak? Biasanya nanti Anda harus ngecek yang namanya differential settlement. Differential settlement itu sangat berpengaruh dengan ukuran dari tie beam. Jadi jangan bikin tie beam-nya kecil. Ya, tie beam itu sendiri nanti tulangannya itu tidak mungkin keluarnya nanti 3D16, itu ngawur pasti. Ya, bisa-bisa keluarnya paling nggak 8D25. Gede-gede. Karena ada differential settlement. Jadi kolom yang satu dengan kolom yang lain itu turunnya nggak sama. Turun tidak sama itu akan membuat bertambah momennya. Ya, jadi nanti harus kalian desain seperti itu. Makanya buatlah tie beam-nya kalau bentang 8 meter misalnya kira-kira 1/10. Ya sama lah seperti balok kan antara 1/10 dan 1/12. Sedangkan balok saya masih menggunakan 1/12 dari L. Makanya tadi 8 meter, kalau pakai 1/12 ya 70 oke lah. Tributary area. Beban, kan kalian tahu bebannya beban ada plat lantai, kemudian ada live load, yaitu tributary area itu. Ya, jadi pradimensi kolom Anda harus cek tributary area. Kolom yang paling gede ya kolom yang di tengah. Ya, ada di sini. Nah ini nih kolom yang, ya ini lah taruh lah. Ya, karena ini paling gede tributary areanya. Ya, itu secara kira-kira apa ya kasarnya. Walaupun nanti itu bisa berubah. Karena nggak makanya tadi untuk desain kolom itu sangat tergantung f-aksen-C-nya, dimensi kolomnya. Ya, kalau kita pakai f-aksen-C-nya katakanlah 25, walaupun tributaria yang kecil bisa aja kolomnya jadi gede. Ya, jadi secara umum kira-kira ya kalau ingin merencanakan kolom yang di sini berarti bebannya tributary areanya ya kotakan ini. Kalau kolom yang pinggir berarti cuma segini. Kolom yang pojok ya misal kalau nggak ada bolongan ya berarti 1/4 tributary areanya. Ya kurang lebih begitu. Oke, kita langsung aja. Data di Metasol. Oke, kita pilih new aja. Oh ya, sebelum saya lupa, mungkin beberapa waktu lalu ada kalian mungkin menghadapi kendala kok Midasnya nggak bisa dipakai atau bilangnya license-nya apalah gitu. Ya ingat, setiap kalian mau menyelesaikan atau setiap mau matikan komputer lah katakan, ya itu harus di close project Midasnya, jangan langsung main silang. Ya, jangan langsung pakai yang pojok kanan atas hilang keluar gitu aja. Ya, harus di close project ya. Kalian di sini cari itu ada close project namanya di bagian sini nih. Ya, nanti kalian lihatlah. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan kilonewton meter ya. Hati-hati dengan satuan. Ya, kilonewton meter supaya masukinnya
nggak salah. Oke, pertama adalah kita ke structure, ya, ini direkam, mungkin nanti kalian bisa dengarkan lagi. Bidangnya XY plane, ya, kita klik XY plane. Kemudian di sini change view direction, kita oke, sehingga sumbunya mengarah ke XY plane. Kemudian grid-nya, ya, grid, define line grid. Ya, kita add aja. Kita namakan G1, bebas ya ini namanya ya. Kemudian untuk arah X-nya, ya, saya add. Oke, add. Tadi berapa ya itunya ya? Travelnya. Nah ini, karena di sini urut setiap 4 meter, maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, yang ke arah belakang berarti 6 meter, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya tinggal tulis, ini kan arah X tadi ya. Kita mulainya arah X di sini. Ya, saya tinggal isikan tadi 11, add 4. Artinya 11 kali 4 meter, 4 meter. Oke, ingat di sini harus relatif. Jangan absolut ya, relatif. Oke, begitu Anda oke kan, dia akan buat 0, 4, 8, 12, 16 setiap kelipatan 4. Kemudian yang arah Y-nya tadi adalah 5, add 6. Oke, kemudian kita oke. Nah, dia akan keluar grid-nya seperti itu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini kelebihan saya, mestinya 10. Ya, nggak apa-apa. Ini kan hanya grid ya. Oke, ini adanya di paling bawah. Ya, adanya di paling bawah. Coba ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tadi saya bikin 11, kenapa dia error? Bukan error sih. Kelebihan. Oke, ya, jadi di sini saya bisa kalau Anda mau edit grid gampang. Di sini tinggal ada modify, ya, bagian terakhir ya tinggal di del. Ini bagian terakhirnya tinggal di del. Oke. Nah, ya. Tadi saya salah karena grid itu bukan garis, tapi adalah lompatan jaraknya. Oke. Setelah grid, kita mengisikan yang namanya properties. Oke, material properties di sini kita add. Di sini steel, tulisannya kita ganti konkrit. Kemudian kita tidak perlu lagi menghitung E segala macam, tinggal cari di sini SNI. Nih, SNIRC. Ya, berarti ini sudah mengambil dari hitungan materialnya kita SNI. Oke, kemudian kita tinggal pilih FC-nya berapa. Ya, misal 40 MPa. Dia otomatis keluar di sini hitungan 4.700 akar F aksen C-nya dia langsung hitung. Oke, name-nya sudah otomatis dinamakan FC40. Kemudian tinggal di OK. Kemudian untuk section, itu bisa diklik di sebelahnya, di sini. Ya. Kalau nggak mau klik sebelahnya juga bisa, klik yang di sini, section properties, keluarnya sama. Ya, tampilannya sama. Oke, kemudian kita add. Sectionnya pakainya adalah yang solid rectangle. Kemudian di sini tidak ada pilihan, kita harus bikin, yaitu dengan cara user. Karena kolom, saya menamakan K ya. K 80 kali 80. Kemudian ini satuannya ingat meter, berarti 0,8. 0,8. Di sini ada bagian sini, kalau kalian lihat ini centangnya, itu ada consider shear deformation, itu biarkan saja. Kecuali Anda mau mengecek unstruk 1, unstruk 2, maka shear deformation ini harus dibuang centangnya.
Karena dalam matriksnya Midas, mungkin juga ETAPS itu sudah memasukkan efek deformasi geser. Sedangkan yang kita belajar direct stiffness di Unstruk 2 itu belum memasukkan yang namanya matriks shear deformation. Murni, lentur, aksial, dan satu lagi apa ya, goyang ya satu lagi. Ya, jadi makanya di sini biarkan saja. Kalau misalnya Anda ngecek Unstruk 2 pakai ini dan shear deformation-nya dicetak, hasilnya nggak akan sama. Ya, pasti nggak akan sama. Karena di Unstruk 2 direct stiffness itu belum memasukkan efek shear deformation. Oke, kita apply. Ganti di sini 70. Ya, jangan lupa ini ya diganti ya 0,7. Ini 0,7. Kemudian kita apply. Ganti lagi 60. 60, ini 0,6. Kemudian kita apply. Kemudian kolom 0, ukuran 50. Ya, ingat sekali lagi, kolom tidak harus buju sangkar. Persegi nggak apa-apa. Ya, tapi nanti desainnya persegi ya, jangan jadiin buju sangkar. Oke, apply. Kolomnya sudah 1, 2, 3, 4. Sekarang balok. Oke, saya ganti di sini balok pakai B. B35 kali 70 untuk yang arah memanjang. Berarti di sini 70, ini 0,35. Apply, kemudian balok yang arah satu lagi adalah 30 kali 50. Benar nggak? 30, 50 nggak? Bentar, lihat dulu. Ya, 30, 50. Balok anaknya 25, 50. Oke. Balok induk yang arah satu lagi yang bentang 6 meter itu adalah 30, 50. Ya, ukuran balok sangat tergantung dengan fungsi ruangan ya. Nanti mungkin rumah tinggal dengan sekolah atau apa itu beda. Karena sekolah bukan safety factor. Important factornya 1,5. Oke, kemudian balok anak supaya namanya beda saya tambahkan A. 25 kali 50. 25. Oke. Ya, ini tinggal dicek. Benar nggak dia tingginya ke arah atas. Jangan sampai jadinya tidur. Ya, waktu Anda desain tangga kan baloknya tidur modelnya. Oke. Kemudian kita bikin di sini adalah node dan elemen. Ya, jadi setelah mengisikan material dan properties, baru kita bikin elemen dari batang-batangnya atau balok-baloknya. Oke, node dan elemen, saya pilih di sini create elemen, ya Anda cari create elemen. Nah, yang perlu diperhatikan ini, ya, name-nya ini, karena saya ingin mengisi, oh iya, saya lupa satu lagi, tie beam, belum. Tambahkan dulu. Tie beam. Wah, dia minta save dulu. Oke, tie beam. Ya, saya tulis di sini. Tie beam 40 kali 80. Ininya user 0,8, 0,4. Oke, tie beam ini oke, udah betul. Oke, ya udah ada tie beam. Karena di sini gridnya yang paling bawah, maka saya isikan tie beam dulu. Oke, node dan elemen, create elemen. Nah, ini dicek ya. Ini dia keluarnya yang pertama. Saya harus geser ke tie beam.
Ya, jangan sampai salah input. Oke. Kemudian di sini saya klik di ujung sini, saya geser sampai ke ujung sini. Mana dia salah. Oke, saya undo dulu. Oke ya, kita isi ulang. Close, create elemen. Di sini general beam atau taper beam FC ini dirubah. Tie beam. Ya, kita klik di sini sampai sini. Nah, ya, kalau dilihat, nah itu tie beam ya. Cukup saya isikan satu saja. Ya, cukup saya isikan satu. Kemudian kita translate di sini namanya. Ya, di sini ada pilihan translate. Ya, kita pilih ini. Ya, translate. Translate-nya adalah ke arah Y. Ya, ke sana Y. Berarti saya isikan Y-nya di sini adalah 6 meter. 6 sebanyak 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Kemudian yang lain-lain nggak ada, cuma itu aja. Kemudian kita tinggal apply. Ya, sehingga jadi tie beam yang arah ke sini. Kemudian yang berikutnya kita isi lagi tie beam yang ke sini. Ini ingat nih, ini mesti dirubah. Kadang saya juga kelupaan saking mau cepat-cepat. Ya, isi dari sini ke sini. Nah, saat isi ke sini, centangnya ini, node dan elemen harus kecentang. Ya, supaya dia terputus nanti di setiap ketemu node atau elemen. Oke, kita lihat dari atas. Ya. Tadi kan saya menggambarnya lurus ya dari sini sampai mentok sini. Tapi kalau kita lihat di sini dia otomatis putus. Ya, itunya ingat. Di centangannya itu jangan lupa. Oke, ini untuk sering atau tidak. Nih ya, Anda mau lihat. Tinggal yang atas ini nih. Oke, ini saya pindah ke Works dulu supaya tahu apa yang sudah dimasukkan. Sekarang tie beam itu kan setiap 8 meter tadi. Mana dia gambarnya? Nah ini. Jadi saya tinggal lakukan generate ya, atau di sini kita bilang translate ya. Note, dan ini pilihannya translate, saya pilih ya, yaitu yang ini. Kemudian dia ke arah X. Arah X-nya setiap 8. Oke, saya isi 8. Berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini belum kecentang, jangan lupa dicentang. Kadang-kadang nggak kecentang itu, jadi harus dicentang. Kemudian kita apply. Nah, ini kalau kita cek, kita sringkit, dia sudah terpotong-potong di setiap titik kolom. Yang bakal nanti setiap titik ini adalah pile cap. Oke, ini saya balikan dulu. Ini adanya di lantai dasar. Saya balik ke struktur dulu. Ya, UCS-nya saya balikan ke global UCS. Yes. Ya, ini UCS-nya, ke view. Mana dia? Oh, nih. Saya balikan dia ke global UCS dulu. Oke, ini sudah di paling bawah. Oke, paling bawah. Kemudian, yang paling bawah ini, saya mau jadikan ke lantai 1. Ya, saya generate ke lantai 1 istilahnya. Maka, saya bisa lakukan di sini, yaitu translate lagi. Oke, kita translate. Apa yang ditranslate? Semua. Ya, semua ke atas. Yaitu arahnya jangan lupa di sini translate ke arah Z 0,0. Tingginya setiap 4 meter sekali dulu. Ya, sekali dulu. Oke, ini saya balik sekali saja translate-nya. Kemudian saya apply. Oke, ini sudah jadi untuk lantai 1 saya. Tapi propertiesnya masih salah.
Kenapa masih salah? Karena ini pakai properties tie beam. Padahal baloknya tadi sudah kita bilang 3570, 3050, balok anaknya 2550. Oke. Saya ambil yang lantai atasnya saja. Saya select. Oke. Kemudian saya pilih yang ini nih. Activate. Sehingga dia yang menggambar hanya lantai yang tadi kita gambar, lantai 1. Nah, di sini tinggal saya tambahkan balok anak. Oke, properties. Sorry, kok properties. Node dan elemen. Create elemen. Nah, ini diganti. Cari yang balok anak. Oke. Kemudian di sini node dan elemennya harus kecentang. Tinggal saya hubungkan di sini balok anaknya. Ya, balok anak itu lebih kecil. Karena ini kecentang, maka ini kalau saya shrink it, dia sudah terpotong otomatis. Nah, sekarang saya harus generate ke sini balok anaknya. Oke. Sebelum saya generate, mungkin ada baiknya saya ganti warna di sini. Tadi teman kamu ada nanya. Display option, kemudian draw, di sini section random color. Anda klik random color-nya. Terus apply. Berubah sedikit ya. Kita cari yang agak kontras. Mana ya? Kok masih... Nah, ginilah. Oke, ini balok anak. Tapi balok induknya saya masih ngaco. Gak apa-apa, balok anak dulu kita betulin. Oke, kita select. Ya, select-nya ini. Khusus balok anak. Oke, kemudian kita translate sejauh X8 sebanyak 1, 2, 3, 4. 4, jangan lupa ininya dicentang. Kalau enggak nanti nggak kepotong dia, nggak putus-putus. Oke, balok anak udah jadi. Nah, sekarang saya mau betulkan balok induknya. Caranya gimana? Kalau kalian lihat properties di sini berwarna biru, yang atas ini ya. Ini biru, ada yang hitam. Kalau biru artinya belum dipakai. Kalau hitam sudah dipakai. Nah, di sini saya mau ganti yang balok induk dulu. Yang ini nih. Tuh. Nih. Saya mau ganti dengan 3070. Sudah diselect, Anda tinggal ambil di sini 3570, seret aja ke dalam sini. Dia berubah. Ya, demikian juga yang ini. Ya, jadi nggak perlu diklik satu-satu. Select begini, ini adalah 3050. Anda pegang di sini, Anda seret masuk ke dalam. Oke, kita ganti dulu warnanya, kok nggak ini ya, nggak kontras. Nah, ini kan, yang warna itunya mirip ya, sebentar. Nah, itu, lebih meriah. Oke, jadi yang ungu-ungu balok induk, yang hijau-hijau balok induk, yang warna merah-merah balok anak. Kita cek, terputus nggak semua? Putus ya. Oke. Ini adanya di lantai 2 ya. Kalau saya aktifkan semua di sini, nah itu lantai 1 dan lantai 2 sudah tergambarkan. Sekarang saya mau gambarkan kolomnya. Oke, kolomnya saya ambil yang paling bawah. Ya, di sini saya select dulu yang paling bawah saja saya mau aktifkan. Oke. Kalau kita apa sih namanya trinket, maka join-joinnya cuma ada di setiap perpotongan ini ada join. Nah, sekarang bagaimana membuat kolom? Kolomnya kan sama nih semua lantai dasar mau 80. Caranya adalah ini saya matikan dulu. Saya ke node dan elemen terus extrude pilihnya. Oke, extrude. Saya klik extrude, saya pilih semua titik. Segini nih.
Terus di sini not to line element extrude-nya. Jenisnya adalah di sini beam. FC-nya benar, kolomnya benar di sini ya, sudah benar. Oke. Kemudian di extrude berapa meter, yaitu ketinggian dari kolom, yaitu 4. 1 kali. Ya, 1 kali. Saya apply. Ya, jadi dari titik dia bisa jadikan elemen. Oke. Ini saya close. Kemudian saya aktifkan semuanya lagi. Nah, itu yang bagian atas. Ya. Yang warna-warni itu balok di lantai 1, kemudian kolom yang warna kuning. Oke. Kemudian ini saya mau generate ke atas. Nggak mau copy satu-satu. Ya, caranya adalah saya ambil dari begini supaya lebih gampang. Ini kan sudah tergambar 1, berarti saya harus menggambarkan 7 lantai lagi ke atas. Oke, caranya saya ke structure, control data, building generation. Oke, kemudian saya select. Selectnya saya ambil dari kanan bawah ke kiri atas, supaya tidak perlu bagian yang terpotong akan ke select. Ya, saya selectnya dari sini. Semua. Oke. Kemudian di sini Z-nya 4 meter. Number of copy-nya 7. It's 7. Oke. Yang lainnya nggak perlu diutak-atik. Kemudian di sini kita add. Sehingga masuk di sini. Oke. Kemudian saya tinggal apply. Ya, jadi sudah jadi 8 lantai. Problemnya, kolomnya dari bawah sama semua 80. Ya, kita lihat di sini. Kolom 80 kita, ini kita klik kanan aktif. Udah, tersisa yang 80. Baloknya semua off. Kemudian saya klik dari samping sini. Oke, tinggal saya pilih lagi. Yaitu 2 lantai ini. Saya seret 70-70. Masuk sini. 2 lantai ini saya seret 60-60. Yang atas saya seret terakhir 50-50. Di sini kalian lihat sudah hitam semua. Berarti sudah tergantilah propertiesnya. Dan kalau ini di-on-kan, ya sudah jadi. Itu punya kalian. Sekarang ini geometri namanya. Plat lantai kita tidak modelkan dan tidak perlu dimodelkan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Boundary condition, yaitu perletakannya. Oke, saya lihat dari samping begini, kita ke boundary, define support, tinggal diklik aja karena dia sendi ya satu set semuanya ini harus diklik. Sedangkan rotationnya nggak ada ya, sendi itu tidak ada rotation, rotationnya bebas. Kemudian kita tinggal pilih yang bagian bawah. Baik, dia akan keluar bulat-bulat seperti ini. Bulat-bulat seperti ini bisa diganti tampilannya menjadi di sini boundary, Anda klik ini support by direction. Oke. Ya, keluar modelnya kayak sendi. DO. Itu artinya displacement-nya kita restrain semua. Iya dong. Jangan apply dulu baru select node yang nggak kepilih. Ya. Ya ganti apanya? Oh. Nih, di sini nih. Boundary support reaction direction Anda klik. Boundary. Oke, tadi kenapa? Bikin lubang tangga. Oh, nggak ada beban atau nggak ada baloknya. Nanti pas ngisinya jangan di cover beban ininya, beban floor load-nya dibolongin. Oh, berarti
Yang pas tadi bagian 2D sengaja dibolong. Iya. Oh, kalau dari ini nggak bisa bolong. Ini bolong ini semua, nggak ada plat lantai ini kalau dilihat dari atas. Kita nggak perlu bikin plat lantainya. Tapi pembebanannya nanti yang bolong jangan dikasih beban. Gitu loh. Nah, habis ini kita bikin beban. Ya, nanti lihat. Nggak ada bebannya di sekitar situ. Support by direction. Oke, sekarang coba bebannya dulu kita isi. Balik dulu ya ke sininya. Ya, itu artinya geometrinya sudah selesai semua itu. Nah, bebannya ada beban mati. Saya pisahkan yang benar-benar balok dan kolom yang kita input geometrinya itu bebannya saya namakan dead load. SDL adalah beban pelat lantai dan beban dinding yang tidak dimodel. Kita input sebagai beban mati di case-nya SDL. Kemudian live load ya live load. Gempa X positif artinya apa? Ke arah X positif dengan putaran eksentrisitasnya positif. Kemudian arah X eksentrisitas negatif, arah Y demikian juga, positif negatif. Nah, berarti saya harus isi ke static load dulu. Saya pindah ke load, static load yang ini, ya static load, saya isi load case. Oke, yang pertama adalah self weight, yaitu DL, saya namakan di sini. Tipenya adalah dead load, yang dead Anda pilih. Kemudian isikan di sini self weight. Namanya, ya supaya tahu. Oke, kok tulisannya salah ini? Self weight. Oke, kita add. Kemudian yang berikutnya adalah SDL. Tipenya dead. Di sini saya harus ganti description-nya supaya kita tahu, ya katakanlah pelat lantai dan lain-lainnya. Add. Kemudian live load. Harus diganti, ini tadi dead, cari ke live load. Ini kita isi live load. Kemudian gempa X, EQX. Ya, saya namakan EQX P, artinya positif. Ini cari yang earthquake. Ya, ini saya namakan X positif. Kemudian EQX negatif, saya ganti nama negatif. Kemudian ini X-nya saya ganti negatif. Kemudian yang Y positif P, Y positif. Kemudian Y negatif. Ya, di sini positif negatif direction dari eccentricity, bukan arahnya yang negatif, bukan. Nah, saya ada 7 load case. Kalau di contoh-contoh mungkin Midas yang sebelumnya ada wind, itu nggak perlu karena wind load itu kita nggak pakai, ya nggak perlu di sini wind load. Oke, ya. Kalau sudah, yang perlu kita lakukan lagi adalah ke structure. Nanti dimasukin gempa vertikal ya. Ada. Ya, saat kita masukin di load to mesh-nya ada XYZ gempa vertikal. Nggak usah, nanti saat combination dia bisa masukin gempa vertikal. Structure type di sini Anda, ini di align ya. Ini kenapa di align, saya kasih lihat di sini. Ini dia gambarnya semuanya as di as. Ya, jadi baloknya naik ke atas, ini hanya gambar. Ya, hanya gambar. Saya bisa turunkan yaitu dengan align top of beam.
sehingga dia rata atas. Kemudian jangan lupa ini dicentang. Convert XYZ, berarti ada gempa vertikal nanti. Oke, ini saya oke kan. Kalian lihat gambarnya ya, yang pertemuan balok kolom yang paling atas. Dia akan rata. Dia akan rata atas. Itu hanya tampilan aja. Ya, supaya kalau ngeprint, bagus lah rata atas. Kan nggak mungkin plat lantai itu baloknya di tengah-tengah. Platnya itu. Pasti di bawah lantainya yang rata atas. Kalau nggak, maka sandung semua orang. Oke. Setelah itu ini story. Ya, harus story generation. Anda klik ini, klik aja auto generate story data. Anda klik, dia akan keluar seperti ini. Oke kan saja. Nah, dia keluar seperti ini. Tingginya 4 lantai, bangunan 8, berarti kan 32 meter paling atas tuh. Yang paling atasnya kalau kalian lihat nih 32 meter. Kemudian di sini floor diaframnya itu default saja biarkan. Ya, kecuali lantai bawah do not consider. Ya, yang atasnya consider semua. Ini jangan lupa. Ya, kalau nggak di generate ini nanti gempa statiknya nggak bisa di generate. Ya, ini harus dibuat. Kemudian kita close. Nah, ini cuma penamaannya agak sedikit berbeda antara kita namakan sama Midas. Jangan. Harus di-generate. Kalau enggak, nanti dia nggak connect untuk gempanya. Kecuali bangunannya kayak gable frame, itu nggak perlu story. Ya, kita nggak perlu story. Tapi begitu nanti ada kita masukkan gaya gempa, entah pakai respon spektra atau gempa statik, maka story itu harus di-generate. Iya. Di story, di building, ini ada story. Ya. Rigid. Consider tuh rigid. Rigid. Ya. Kita nggak perlu modelkan plat lantainya lagi, karena dia udah rigid diaphragm defaultnya. Oke, kemudian saya tadi story-nya sudah, saya mesti namakan plane-nya. Oke, saya mesti namakan plane-nya. Di sini ada name of plane. Kenapa saya mesti namakan? Supaya mudah nanti melihatnya untuk gambar bidang momen atau apanya supaya mudah. Pertama adalah saya ambil kalau XY plane, berarti lantai yang saya mau generate. Oke, di sini saya kasih nama dulu. Base, yang paling bawah saya kasih nama base. Z-nya 0. Ya, base XY, Z0 saya add. Oke, di sini Anda lihat yang biru paling bawah. Kelihatan kotakannya. Kemudian saya ganti. Lantai 1. Ya, di sininya 4 meter lantai 1 tersebut. Saya add. Oke, dia pindah nih. Ada biru-birunya ke lantai 1. Kemudian lantai 2, yaitu 8 meter. Saya add. Lantai 3, 12. Oke, lantai 4, 16. Lantai 5, 20. 6, 24, 7, 28, 8, 32. Oke, paling atas. Sekarang atasnya. Berarti saya ganti. Bidangnya adalah bidang, saya lihat dulu tadi gambarnya gimana. Ke belakang as A. A, B, C, D, E. Oke.
Berarti bidangnya adalah bidang XZ. XZ mulai dari as A. Yaitu 0 jaraknya. Saya add. Oke, yang paling depan nih birunya kalian lihat. Terus as B. Yaitu 6 meter. Di add. As C. 12. As D. 18. As E. 24. Oke, yang paling belakang. Ya, sekarang yang ke arah satu lagi. Yaitu bidangnya YZ. Mulai dari A1. 0. Saya add. Oke, ini. Kemudian satu aksen itu adalah balok anak. Satu aksen di sini jaraknya adalah 4. Oke. Kemudian as2. 8. As2 aksen. 12. As3. 16. Kemudian 3 aksen. 20. 4. 24. Kemudian 4 aksen. 28. As5. 32. 5 aksen. 36. Dan as6 terakhir, yaitu 40. Oke, gunanya apa? Di sini kalian lihat, begitu bikin asnya kelihatan. Mau lantai 1, Anda 3 klik kanan, di sini aktif. Lantai 1. Mau lantai 3, nanti aktif lantai 3. Mau lantai 1 mau dinongolkan dan 3, klik kanan aktif plus. Ya, sehingga bisa keluar 2. A1 misalnya. Nah, itu. Balok anak 1 aksen. Oke, demikian juga yang arah satu lagi. As A. Oke. As B. Misalnya mau tampilkan ujung-ujung, pinggir-pinggir, berarti as A aktif, ujungnya lagi as E, aktif plus. Ya, jadi ini untuk desain nanti. Kan desain biasanya bagian pinggir sama, sini sama, bagian tengah sama, ya kalian lihatnya begini lebih gampang. Bisa juga tidak begini, bisa, yaitu dengan cara seperti ini misalnya, kita select ini, select sini, terus di pas ini. Nah, bisa juga, tapi kan lama. Ya, kalau Anda sudah aktifkan lantai atau apa, atau as, ya sudah tinggal pilih di sini name of plane-nya. Oke. Ya, ini save dulu. Sekarang beban. Bebannya mana ya? Nah, ini. Lantai 1, ya, katakanlah lantai 1 sampai 1 itu mungkin termasuk lantai dasar ya. Karena di dasar juga ada plat lantai. Sampai ke lantai 7, ya, itu SDL-nya 4 kN per meter persegi. Apa saja SDL, kita tidak modelkan plat lantai, berarti harus Anda hitung sendiri. Tebal plat dikalikan BJ, terus tambah lagi ada penggantung, penutup plat lantai, keramik, spesi, segala macam, tambahkan. Nah, ini kurang lebih, ya kalau hitungan saya 4 kN per meter persegi. 4 kilo udah seluruh plat beton lantai, spesi, penutup lantai. Tapi bisa berbeda. Anda pakai keramik sama Anda pakai marmer, beda beratnya. Berat baloknya udah nggak usah dimasukin. Kan sudah tadi. Self weight. Iya. Nggak perlu. Makanya tadi load case saya bilang ada dead load, ada SDL. Harus dong. Kan nggak ada modelnya di sini.
Kecuali dimodelkan plat lantainya. Ini kan nggak dimodelkan, bolong. Ini kan bolong ini, open frame. Kecuali Anda modelkan ada plat lantai. Nah, itu nggak perlu. Oh, plat lantai itu kan ngopong hanya Kenapa? hanya Balok. Sedikit, nggak efek banyak. Iya, cuma segini. Ya, kalau mau teliti, nanti Anda kerja di konsultan, mau ngirit-ngirit bahan, ya. Anda kasih faktor di luas baloknya. Ya, bisa di situ. Iya. Oke. Tadi mana ya? Ya, ingat ya, ini lantai 1 sampai 7, 4. Ya. Lantai atas 4 juga, tapi live load-nya berbeda. Katakanlah lantai 8 yang paling atas itu untuk ballroom. Live load-nya lebih berat. Misalnya. Oke. Nah, di sini kita masukinnya di mana? Di sini. Tadi load case kan sudah bikin ya. Load case-nya ada nih. Anda lihat static load-nya ada 7. Sudah ada, kita isikan. Assign-nya di sini. Assign floor load. Bentar. Klik tanda panahnya, define floor load dulu. Oke. Ya, di sini name-nya apa? Saya tulis typical lah. Typical lantai typical ya, typical. Deskripsinya 1 sampai 7. Atau tulisnya base lah, base 1 sampai 7. Kemudian load case-nya di sini adalah SDL. Ya, di sini banyak nih kliknya SDL. Besarnya adalah min 4 kilonewton per meter persegi. Kemudian yang bawahnya LL, live load. Ya, yang tipikal tadi berapa ya? 2,2 ya. 2,5. Ya, berarti min 2,5. Nah, di sini ada tulisan nih kalau kalian lihat sub beam weight. Ya. Ini biarkan tercentang. Oke. Kita sudah isi SDL, hati-hati jangan ngisinya di DL, tapi di SDL. Ya, karena ini beban mati tambahan. Sedangkan DL itu adalah beban yang kita modelkan. Jadi balok kolom yang kita modelkan itu dia masuk ke DL kita. Sedangkan plat lantai mungkin berat dinding atau apa kita masukkan di SDL. Oke, ini kalau sudah min 4 dan min 2,5 kita add. Kemudian lantai paling atas. Lantai 8. Itu SDL-nya min 4, kemudian LL-nya juga min 4. Katakanlah ballroom, live load-nya gede. Oke, kita add. Ya, jadi ada 2 tipikalnya. Deadlock juga, tapi adalah yang tidak dimodelkan. Ya, superimpose deadlock istilahnya. Kalau Anda lihat tuh SDL tuh superimpose deadlock. Bukan. 1,2 atau 1,4 tergantung kombinasinya. Nah, nanti ada alasannya. Nanti saya kasih lihat habis ini. Setelah run, saya kasih lihat kenapa dibedain. Mau dijadiin 1 juga apa? Cuma nanti jadi kena, waduh, saya mau tahu ininya, tapi sudah tergabung. Gimana caranya? Nah, ada alasannya. Kenapa mesti dipisah? Kenapa? Sub beam weight. Itu dia bisa motong sendiri plat lantainya. Oke, ini kita close dulu. Kemudian tadi kan define ya, sekarang kita assign dia. Assign floor load. Oke. Nah, saya ambil yang paling bawah dulu. Ya, yang paling bawah. Yang paling bawah berarti base ya tadi. Saya tampilkan dulu yang base. Oke, yang paling bawah. Kemudian saya assign. Assign floor load. Ya, di sini ya ada tulisan assign floor load. Tinggal saya pilih.
Ya, diklik di sininya nih. Not define saya klik. Oke. Saya pilih. Ya, kalau dari sini nih, ujung sini nih. Ya. Oke, saya klik. Karena ini plat lantai nggak ada bolong yang paling bawah. Dia keluar sendiri, segitiga trapesiumnya. ID itu ambil berapa ya, Pak? Ah, 1/10 bentang aja. Dimensi. Ya, sementara gedean dikit lah. Saya pakai 80 kan tadi. Karena tuh pasti dimensinya lebih gede. Oke, ini lantai bawah ya. Sekarang saya balikkan lagi. Lantai 1. Belum ada isinya. Ya, belum ada. Oke, yang perlu diperhatikan bolongannya di sini. Nah, ada bagian yang bolong kan di sini. Kita tidak boleh kasih bebannya di situ. Kita harus jangan dilewati di situ. Oke. Dihindari lah istilahnya. Oke, sebentar ini saya geser dikit. Supaya kelihatan bolongannya. Nah. Oke. Ntar gedein dulu nih. Mana ya? Biar kelihatan lah. Oke, saya akan mulai. Ya, kita define lagi di sini. Assign floor load. Ya. Lantai tipikal. Ya, lantai tipikal. Berarti mulai dari sini, ujung sini. Saya geser. Sampai di sini saja. Ini kenapa enggak? Oh, sorry. Ininya belum diklik. Dari sini. Sampai sini. Terus saya lewatkan. Ya, jangan dipilih yang bolongnya. Dua lah ini. Dipisahkan. Ini nggak mesti, saya kan ngisi ini supaya cepat. Mesti Anda bisa hanya sebagian ngisi dulu, sebagian ngisi lagi, boleh. Langsung tarik. Jangan. Jadi bisa sekotak-sekotak ya kalau bebannya nggak sama. Ya. Nah, ini saya belum copy. Ini kan baru ngisi satu lantai. Nah, saya mau lihatkan bagaimana kalau kita copy. Oke, ini saya undo. Oke. Nah. Ini ada nih copy floor load. Ada pilihannya. Oke ya, ini saya centang. Kopinya sebanyak 6 kali. Kenapa 6? Karena lantai paling atasnya kan beda. Bukan tipikal. Oke. Saya isikan di sini 6. 6 kali setiap 4 meter. Kan tingginya 4. Oke, kita pilih lagi ya. Pilih, lihat. Sini. Oke, ini sudah. Saya akan on-kan semua. Coba. Belum. Ini belum ada bebannya. Baru yang paling bawah. Saya mesti apply. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Kita tampilkan di sini. Mana ya? Load. Floor load. Saya pakai, ini. Ya, mudah-mudahan sampai atas. Nah, itu sampai atas. Tidak sampai atas sekali, karena lantai paling atas beda. Nah, cuma sampai situ dia.
Yang atasnya belum, karena atasnya beratnya beda kan tadi. Oke, nah ini mau nggak mau define lagi dong manual karena beratnya beda. Beratnya beda, ya ini tinggal ditampil lantai 8 diaktifkan. Nah, tinggal diisi. Assign. Jangan lupa ininya, jangan tipikal, tapi pilih yang lantai 8. Oke. Oke, klik yang ini, note defining-nya, ya ini tinggal kita define lagi. Nah, ini yang lantai 8-nya. 1 sampai 7 kan sama, lantai 8 kan tadi saya katakan kalau ballroom kan live load-nya lebih berat. Tergantung Fungsi bangunan. Ya. Oke. Nah, ini kalau sudah dilihat begini, jangan di-on-kan terus. Refresh grafiknya lama. Ini dimatikan aja kalau udah benar tampilannya begini. Gable frame. Perlu. tapi nanti ya. Kenapa? Kan di inputnya per titik. Ini kan beda. Ini kan floor load. Tipenya kan beban titik. Gable frame reaksinya kan beban titik. Nggak usah, masukin di DL aja. SDL. Dianggap sebagai superimposed dead load. Ya, ini. Ya, floor load area supaya kelihatan dia segitiga trapesiumnya. Ya, bisa biar tampilnya kelihatan lah. Kalau kalian mau lihat gitu loh. Nah, ini dilihat yang bolong-bolong kan nggak ada segitiga trapesiumnya nih. Yang tadi kalian bilang kalau nggak kalau nggak ada tangga kan mesti bolong, ya udah jangan dibikin disilek kayak tadi. Ya, sileknya bisa sepotong-sepotong, bisa dari sini kotaknya hanya sampai sini. Terus bolong atau di sini sileknya kotak gini. Nanti kan dia nge-add terus. Nggak. Asal jangan pilih kotak yang sama. Ya, nggak double. Oke. Tadi ada yang nanya ya, beban di lantai atas. Ya, di lantai atas. Berarti saya lantai 8. Nah, beban gable itu kan di bentangan yang pendek. Berarti di sini ada semua. Ya, kalau bikinnya setiap 4 meter, 4 meter. Ya, di sini nih ada semua, di sini juga ada semua. Ya. Misalkan saya isikan, berarti diisikan harus nodal load. Oke, nodal load. Jenisnya saya taruh di SDL. Nah, ini ada nih. FZ-nya iya, beban dari gable frame reaksi. Tapi harus dipisah, dead load, live load. Gable kan juga ada live load. Oke, kita isi yang FZ-nya katakanlah ke bawah kan. Ya nggak tahu, anggaplah satu kaki reaksinya mungkin ya 100 kilonewton lah ya, Bah. 100 negatif. Kemudian sekaligus saya isikan itunya horizontal, jangan lupa. Karena Anda pakai sendi, begitu ditekan kan mau mekar gitu. Berarti di sini juga arahnya kalau yang belakang saya harus masukkan FY. Katakanlah cuma 1 ton horizontalnya. Saya masukkan angka 10 kilonewton. Oke, yang belakang ya. Ini saya pilih yang belakang nanti yang di sini. Nah, itu dia. Kemudian yang depan sini beda. Karena kan kalau reaksi horizontal kan mekarin. Gitu loh. Jadi harus dibalik ininya. Jadi min 10 horizontalnya. Nah, seperti itu. Ya, yang paling atas. Oke. Anggaplah ini semua beban sudah. Ingat, kalian masih punya beban dinding sekeliling. Ya, nanti dimasukin. Masukinnya apa? Elemen load. Elemen load bisa dong seperti balok anak. Nah, nanti kalian isi. Isinya
di SDL. Jangan di DL, karena DL kita perlu yang dimodelkan ini balok dan kolom. Apanya? Oke, elemen load berarti ada di perimeter semua kan? Di pinggiran adanya. Saya ambil balok. Mana dia balok? Yang saya plot balok induk saja, yaitu 3570. Kemudian 3050. Aktif plus mestinya. Nah, itu. Mbak ya. Noda load-nya nongol, saya matikan dulu. Oke. Ya, ini semua balok yang bakal ada dinding yang pinggir, yang tengah-tengah kan nggak ada. Semua yang pinggir sini nih. Katakan dindingnya 4 meter berarti bata 250 kg per meter persegi kali 4 berarti 1 ton 10 kilonewton. Yang pinggir, ingat yang pinggir saja. Ya, yang pinggir ya bagian luar. Oke, masuknya elemen load mana dia nih? Elemen load SDL, saya select yang ini saja. Ini, ini, dan ini. Iya dong. Kalau Anda semua balok ini mah kayak kotak. Oke, global Z, ya global Z, arahnya ke bawah. Oke, arahnya ke bawah berarti saya isikan di sini tadi 1 ton berarti 10 kilonewton. Nah, ini saya nggak tahu lupa nih, minus atau plus. Kita isinya minus, kalau salah ya diandu. Oke. Nah, ke bawah semua. Kelilingan. X1, X2-nya pasti 01 ya? Kalau global dia Iya. Searah sumbu global. Iya. Kan memang semuanya ada kan? oke, Pak. Ya, oke. Sekarang saya mesti masukkan lagi gempa. Load, sebelum masuk gempa, Anda mesti rubah nih, load to mesh. Ya, klik load to mesh. Nah, sini, klik XYZ. Jangan lupa di sini DL, faktornya biasanya adalah 1, SDL-nya 1, LL-nya 0,25. Benar nggak? Ya, kalau gempa tuh LL cuma jadi 0,25. Oke, kemudian kita oke, dia akan bulat-bulat nongol begini. Itu artinya merubah berat jadi massa. Ya, dia ada bulat-bulat nongol begini. Kalau nggak keluar bulat-bulat, massanya nggak kebentuk artinya. Oke. Live load. Lihat di peraturan gempa. Ya, biasa kalau gempa live load-nya cuma 0,25, dulu 0,3. Nggak usah. Kan sudah sebagai beban. Jangan dipasang sendiri, nanti nggak gerak atasnya. Ya. Kenapa? Live load-nya nggak ada yang 0,25? Ini kombinasi, beda. Mesti lihat di peraturan gempanya. Itu peraturan gempa itu harus 0,25 atau 0,3. Oke, ini sudah, kita balik sedikit. Mana dia? Nah, ini. Ini tergantung situsnya kalian ya. Ini contoh aja, jangan diikutin. Mana dia tadi? Ini. Bangunan kalian apa? Nilai SS, S1, situsnya apa? Kategori resikonya apa? Faktor I-nya berapa? Itu sangat tergantung dari bangunan. Ada yang 1, ini 1,5. Mungkin sekolahan. Kemudian R-nya itu faktor apa? Kuat lebih atau apa? R8. Oke.
Ya, di sini isinya di mana? Isinya di sini. Load, kemudian gempa-gempa. Oh ini, seismic load. Oke. Kita add. EQX positif. Ambilnya IBC yang paling atas. IBC 20. Oke. Ini saya bilang X positif. Ya, putarannya. Kecilin lagi. Oke. Kemudian di sini kategori situsnya E. SS-nya 0,667. S1-nya 0,295. Oke. Kemudian di sini, nah ini kalian mesti hitung CU-nya berapa. Yang gempa statik kan diajarin tadi, ada CUTA. Nah, CU-nya berapa? Masukin di sini. Oke. Kemudian long period-nya 4. Kategori risk-nya di sini tipe 4. Dia otomatis keluar 1,5. Oke. Default. Iya. Kemudian di sini yang harus diisi ini. Approximate period itu sekitar 1,4. Tapi nggak tahu bangunannya keluarnya berapa. Kemudian R-nya di sini 8. Oke, ini gempa X, maka arah Y-nya harus dinolkan. X direction ini positif. Y-nya dinolkan, none. Ya. Oke. Kemudian dicek apakah gempa statiknya masuk apa enggak, tinggal dilihat sini. Kalau keluar begini berarti sudah ada gempa statiknya. Sama seperti tadi yang mungkin di etaps. 1,4. Ya, ini clue. Ya, karena memang segitu. Oke, ini oke. Ya, ini kita okekan atau kita apply. Sekarang yang negatif. Ya negatif semua sama kecuali ini nih. X direction eccentricity-nya klik negatif. Tadi di-apply juga. Ya. Ya, klik negatif. Kemudian cek lagi sini keluar apa enggak. Kalau keluar, close, di-apply. EQXP, EQXN. Nah, sekarang kita ganti yang Y. Nah, ini mesti diganti Y. Oke, semuanya sama. Ya, kecuali ini. 1,4 ya. Ininya jadi 8 juga. Ya, sebelahnya nggak diganti nggak apa-apa. Tapi ininya mesti kalian ganti nih. X direction-nya ini 0. Ini yang 1 karena Y. Kemudian X-nya 0, none. Y positif. Ini diklik yang ini. Oke. Oh, ini tadi saya lupa klik. Ini diklik accidental eccentricity. Ya, nanti kita modify. Oke. Kemudian kita apply. Satu lagi yang negatif. Ini negatif. Ya, ininya. Baik, ini harus dimodified yang ini. Karena tadi saya lupa ngecentang. Oke. Dia generate sendiri beban gempanya. Ini kalau saya off-kan ininya kelihatan tuh nih yang tengah-tengah nih. Dia isinya di pusat massa. Otomatis. Sama di etap juga itu. Dia generate sendiri juga tadi. Oke. Nah, ini kalau semua beban ini sudah, ini kan bebannya statik. Kemudian ada respon spektra. Berarti saya harus masukkan di dynamic di sini. Ya, tadi static load, ini dynamic load. Oke. Load case-nya baru lagi. Oke. Bukannya kita cuma ada static equivalent to over. Enggak, ada respon spektra. Oke. Kita add. Di sini respon spektranya belum ada. Kita desain otomatis dengan cara klik desain respon spektra. Pilih ininya IBC. Situsnya apa? Tadi E. Kemudian di sini SS-nya adalah 0,295.
667. Ininya S1-nya 0,295. Important factor-nya 1,5. Ya. R-nya 8. Long periodnya 4, maksimum 6. Oke, ini di oke aja, dia otomatis generate sendiri respon spektranya. Gak apa, yang di situ tadi 4 kan, sama yang longnya paling jauhnya maksimumnya 6. Karena nggak bakalan sampai segitu. Anda bayangin, bangunan Anda 6 detik, set, mabok. Pasti di bawah 2 rata-rata. Iya. Supaya nggak panjang-panjang respon spektrumnya. Coba pakai puskim itu kalian, sampai berapa tuh ngesetnya tuh, percuma. Bangunan, sekolah atau apa gitu loh. Hah? Mesti dilihat di tabelnya ada. Sama. Anda tanahnya tanah keras, tanah lunak, tanah apa, tergantung nanti. Kenapa? Anda mesti desain dulu bangunannya, tanahnya pakai tanah apa nanti. Jangan sampai desainnya tanah lunak, fondasinya nanti pakai tanah keras. Itu harus sinkron. Data tanahnya cari dulu. Pakai dari Rekpon, dari apa kan ada tuh. Kenapa? Kenapa? R? Sesuai dengan sumbu global. UX ya arah X, UY arah Y. Belum di run, belum bisa keluar. Ini kan open frame. Nah, nanti tergantung. R-nya kalau 8 itu daktilitas penuh. Ya. Nah, di situ ada kalau pakai RCPK atau yang moment frame, itu R-nya beda-beda. Tergantung desainnya pakai apa. Pakai serol mungkin 5 atau 6. Beda. Ada nanti. Ya, nanti ke desain kalian mesti masukin properti 0,7, 0, berapa ya. Nanti mesti masukin. Karena inersianya berubah jadi inersia crack. Ya, oke, ini dulu kita selesaikan. Iya. Mesti dimodelin firewall-nya. Oke. Kemudian di sini load-nya kita namakan RSX, gempa dynamic arah X. Oke. Sudutnya 0. Scale vektornya di sini berarti 0,1875. Tapi ini harus dicek lagi. Benar nggak scale-nya nanti? Harus dibandingkan dengan statik gaya gempanya. Oke. Kemudian di sini IBC. Kemudian di sini linear. Accidental ini perlu ya. Kita add. Ini arah X. Kemudian arah Y. Sudutnya 90 derajat. Yang lainnya sama, kita add. Kemudian eigenvalue control-nya, di sini kita ambil 6 mode. Oke. Close. Biasanya cukup 6. Tapi yang perlu kita tahu harus translasi, rotasi. Mode 1, 2, 3 harus translasi, rotasi. Kalau mode 2 yang rotasi, harus dimodified dia punya kekakuan. Oke. Ini tadi sudah semua, save dulu. Sudah boleh di-run sebetulnya. Kombinasi belakangan.
Oke, kita lihat mode-nya. Yang paling penting lihat mode-nya dulu. Mode 1. Ya. Oke, mode 1-nya translasi. Ke arah sana. Translasi, rotasi ya. Harus. Ya, lihat mode 2. Rotasi. Anda harus modify. Kekakuannya. Kekakuan kolomnya. Oke, mode 3. Translasi. Berarti translasi, rotasi, translasi. Nggak boleh. Ragam getar. Kenapa? Kan sumbu kita 3 dimensi. Arah translasi kan ada arah X, arah Y. Ya, jadi mode 2-nya di sini adalah rotasi. Berarti desain bangunan ini Anda harus modified kekakuan kolomnya. Boleh nggak desain ini? Boleh, tapi hitungannya panjang. 6 bulan nggak kelar. Karena harus pakai non-linear time history. Kecuali perpanjang PK semester depan. Ya, jadi ini sekali lagi saya kasih tahu bahwa ini tidak bisa kita langsung desain. Kita harus modified. Oke. Anggaplah ya, saya sudah memodifikasi. Ya, ini saya tutup. Saya buka yang sudah saya modified. Mana ya? Tadi ini kayaknya. Ya, kolomnya saya ganti semuanya. Ini hanya sebagai contoh ya. Kolomnya jadi persegi. Ubah. Oke, persegi saya mau kasih lihat mode yang terjadi. Mode 1, translasi ke sana. Mode 2, translasi ke arah sana. Mode 3, baru dia melintir. Nah, di sini mesti dia itu tadi mode ya. Ya, di sini ada nih 1,56 detik. Berarti mungkin lewat dari CU kali TA kalian. Kalau lewat, berarti gempa statiknya atau gempa gaya gempanya harus dipakai CUTA. Tidak boleh pakai yang ini. Artinya nanti gaya gempa dinamiknya harus di-scalable supaya sama dengan gempa statiknya. Makanya nggak bisa langsung. Sekali jalan Anda desain nggak bisa. Begitu tadi diganti supaya translasi dipanjangin kolomnya segala macam, diulang. Periode berubah, load to mass-nya berubah. Makanya harus diiterasi ulang. Saya tadi kita nggak langsung kita modify kolomnya, tinggal run lagi terus Run lagi. Run lagi dulu. Oh, sudah translasi, baru rotasi. Oke, saya akan pakai itu. Baru lihat periodnya berapa. Periodnya berapa, kalian mesti cocokkan dengan gempa statik. Kan gempa statik pakai rumusnya apa? T sama dengan H pangkat apa itu. Itu nggak bisa dipakai. Jadi kalau nanti ketemu, kan, aduh, ini soalnya pakai hitam kali. Nah, kelihatan ya. Kan begini kan ininya. Ada satu batas di sini yang namanya CU dikalikan TA. Katakan di sini CU dikalikan TA itu adalah 1,45 detik. Tapi tadi saya dapatnya kan 1,5. Adanya di sini dong. Benar kan? Pada saat CUTA, nilai di sini CR segini. Tapi kalau pakai yang hasiran ini, nilainya di sini. Lebih kecil.
Sedangkan gempa dasar kan V sama dengan CS per apa kali W. Nah, ininya kalau kecil ya gempa Anda kecil. Nggak boleh. Ada batasan gempa yaitu di CUTA yang harus dipakai CS. Standarnya lebih dari CUTA atau Ya, lebih. mirip. Lebih. Begitu lebih harus pakai CUTA. Begitu kurang di sini harus pakai yang dihitung oleh komputer. Berarti kalau saya pakai yang COTA. Kalau lebih. Kita modify kalau misalnya nilainya di bawah CUTA. Bahwa CUTA, CS kan berubah. CS-nya berubah dikalikan di sini, gempa statiknya kan berubah besar. Sedangkan gempa dinamiknya dia di sini keluarnya. Berarti harus dicocokkan. Makanya nggak bisa sekali kalian. Paling nggak ngeratnya mesti 2 atau 3 kali supaya dia cocok. Kenapa? Kurang dari CA pakai periode yang ada di sini. Cari CS-nya berapa. CS-nya harus diganti. CS diganti kan berarti base year gempa statiknya berubah. Lebih gede kan? Sedangkan gempa dinamik itu nggak berubah. Nanti gempa dinamiknya mesti nyocokin supaya sama dengan gempa statik. Oke, tadi ini katakanlah udah cocok begini kan, udah oke. Nah, sekarang kombinasinya gampang. Ya, di sini ada load combination. Ini Anda tinggal klik di sini, cari kombinasi desain konkret. Anda klik di sini, desain konkret, auto generation aja. Nah, cuma harus dipilih di sini, ingat. Ininya harus pakai ACI 31819. Kemudian di sini ada apa namanya? Gempa X. Kita tidak usah scalable, di add saja. Gempa Y, di add. Ini win, nggak perlu diapa-apain. Terus ini yang perlu, orthogonality effect. Yaitu 100%, 30%. Itu mesti dicentang. Oke. Kemudian di sini diklik for spatial seismic load, diklik. For spatial seismic vertical, klik. Oke, terus oke. Sorry, namanya belum. Mana tadi nama? Oh, ini nih. Vertikalnya 0,2. Load case-nya RSX. Satu. RSY. Tuh. No existing load case. Tunggu. Oh, orthogonality-nya belum. Nih. Nah, dia keluar sendiri. Nggak tahu berapa load case ini. Ada 265 load case. Nah, nanti kalian tinggal cari ada yang namanya envelope. Apa sih namanya? Konkretnya. Ya, konkret desain. Untuk self weight-nya kolom itu harus dinyalain dulu nggak, Pak? Iya. Setiap tahun kalau nyalain. Tadi kayaknya saya belum nyalain. Nih, di sini self weight. Oh, ada nih sudah. Self weight 00 min 1. Harus min 1, kan ke bawah. Ada. Oke, nah. Yang tadi saya mau kasih lihat. Kenapa tadi dipisah? Ya, kenapa tadi dipisah? Oke, saya lihat reaction-nya. Reaction yaitu self, SDL, live load, gempa X, gempa Y, ya, dicentang semua. Oke.
Kok nge-close. Nah ini, ya. Lihat yang paling bawah. Oke, yang paling bawah di sini, kalau saya kopikan sebentar ya, saya kopikan aja supaya kelihatan. Keluarnya jelek banget. Oh, bisa di screenshot. Nah ini, self weight tadi ada nih, FZ-nya sekian 50340. Sedangkan SDL-nya segini, live load-nya segini. Oke. Self weight adalah tadi yang kita modelkan balok dan kolom. Oke, itu yang dimodelkan. Kemudian kita pengen tahu, kalau saya bangun struktur saya, dengan berat ini, kalau saya bagi dengan BJ, saya dapat per meter kubik betonnya. Berapa butuhnya? Tapi kalau Anda sudah gabungkan dengan SDL tadi, udah bingung. Yang bagus tadi memang terpisah lagi, plat lantai aja. Jadi tahu berapa meter kubik, tapi ngitung plat lantai gampang kan? Luas area bangunan dikaliin 0,12125, dapat volumenya. Balok kolom setengah mati ngitungnya. Nah, ngitungnya dari sini. Self weight tadi, oh total FZ saya sekian. Saya bagi BJ dapat per meter kubik kan, volume. Tahu kira-kira berapa meter kubik beton yang dibutuhkan untuk struktur rangkanya saja. Ya hasilnya kurang lebih sama. Coba kalau Anda gabungkan tadi, sel DL sama SDL digabungkan. Gimana taunya volumenya? Beban dinding masuk, beban plat lantai, beban partisi apa masuk. Makanya dipisahin. Nanti kalau berarti balok borders sama borders itu masukinnya point load ke Beban tangga. Nanti di beban tangga masukkan. Kan ada dead load, ada live load juga tangganya. Point load. masuknya ke kolom kan Pak? Kalau borders kan nempel gini. Ya masukinnya di kolom. Satu lagi, kolom borders taruhnya kan di atas balok. Masukin di balok. Masukin gayanya gini kan? Iya. Di tengah-tengah kayak misalnya pertengah ini kolomnya lagi Tengah-tengah. Tengah-tengah. Ya, nanti ini dulu dah kalian bikin. Saya mau kasih lihat, tadi mungkin nanya balok bordes itu ya. Mana ya di sini ya? Saya naruh di mana itu? Oh ini. Masih udah sih. Nah, kan ada yang nanya bordes ya, kan bentuknya begini. Nah, ini. Kan yang kuning balok bordes, masuk di kolom, ya masukin gaya terpusatnya di sini. Nanti yang kolom bordes kan datonya di balok, kalau misalnya dimasukkan di sini. Terus reaksi lantai yang atas ya masukkan di sini. Bagian atas ini, bagian bawah. Anak tangga. Enggak ada. Enggak. Oh, di nyantol tangga ini. Iya dong. Ini kan ada balok.
Tuh. Nggak perlu. Kecuali Anda tangga balok gitu loh. Ini kan tangga plat. Jadi tengah-tengahnya ada balok gitu. Mau pakai balok atau di pinggir-pinggir pakai balok gitu. Kan model tangga macam-macam. Kalau tangga kita yang ini, itu kenapa ada balok baja? Karena itu tangga melayang. Dulu waktu Mancang Trisakti, tangganya retak semua itu. Makanya ada balok baja. Bordesnya itu masukin ke ini berarti yang kayak tributarinya dari tengah masuk ke kolom harddisk, ke tengah masuk ke kolom. Ke kolom bordes. Ya reaksi dari balok bordesnya diambil. Kan Anda ngitung balok bordes simple beam kan. Nah, ambil dari situ. Cuma yang kolomnya ya tambahin lah sedikit aksial kolom ini. Tapi nggak seberapa. Yang oranye, yang mana yang di atas ini? Ini kan lantai. Kenapa? Ini kan lantainya kita sudah modelkan. Ini cuma masukin reaksi tangganya aja. Bordes, kemudian reaksi bawahnya. Kita kan nanti hitung tangga, penyewa tangga, penyewa bordes. Terus masukin ke balok bordesnya gimana, Pak? Dan biayanya. Reaksi tangganya dong. Di tangga. Iya. Iya, bisa. Iya kan ngitung begini. Ya, reaksi ini masukkan di balok bordes lah. Yang itu aja. Iya. Nah, reaksi yang ini masukin di portal. Terus tuh kita tanggung yang ini. Di tiap Merata. oh merata di bordes. Di balok bordes merata. Oke. Nah, ini kan bordes standar ya. Masukinnya merata reaksinya. Selebar tangganya. Itu lanjut dari sini dimasukin ke buah kolom bordes. Iya, yang sebelah sana kan jatuhnya kolom. Setengahnya kasih ke kolom. Ini kan kolom yang gede. Di sini ini kan kolom bordes yang pendek. Ya, kan reaksi balok bordes kan. Anda hitung simple beam kan? Jadi reaksi ini masukin hasil kolom. Ya pelan-pelan dulu, bikin model dulu, bikin loading dulu, semua ngecek melintir nggak melintir gitu loh. Dan saya masih bingung itu Pak. Tulangan susut sama tulangan pembagi. Oh tadi, tulangan susuk pembagi kan ini di plat lantai itu adanya. Hitamnya juga ada kan? Ada karena plat kan, ya sama plat lantai. Apa, Pak? Oh di sini nggak ada nih saat Anda dihitung desain, nggak dimasukin ke sini. Ya, kan? Saya udah bikin midas tangga. Apa dulu tuh kalau saya mau tulangan susut yang bentuk tangganya, terus yang maupun yang tampak depannya ini. Dengan kita ada tampak samping tangganya kan? Ya itu kan akhirnya apa? Diambil sekian persen karena Anda nggak modelkan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi baru ada. Sesuai kita ngambil 20% aja gitu. Soalnya saya lihat dia ngambil 2%. Ya. Ini nih, tadi ada yang nanya sebelum saya lupa. Mana ya? Modifier. Modifiernya masuknya ke sini. Ini di scale factor. Ya, masukinnya di sini. Section stiffness sini. Scale factor. Nah, ini. Ya, untuk kolom berapa scale factornya? Momennya kan biasanya inersia ya. Jadi 0,7 kan kolom. Nah. Masukkan di sini. Di add 0,7. Ya, semua kolom masih. Terus balok berapa? 0, berapa? Nah, itu lihat tambahkan di sini. Tadi ada yang nanya kan. Ini di sini. Section factor. Ini section scale factor. Yaitu untuk merubah jadi ikrek. Pembaginya ini ya Pak?
Ada, seperti pelat. Jangan nanya saya dong, Anda yang desain. Dah ya. Oke. Ya, dicoba dulu. Ini saya stop dulu nih. Mana ya? Stop. Oke. Nah, ini.